Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pemuda yang meninggal dunia di kamar kontrakannya yang sempit. Kepergiannya begitu menyedihkan, dipenuhi dengan keputusasaan dan kesepian. Pada pemakamannya, sang majikan memberikan sejumlah uang belasungkawa kepada orang tuanya. Namun, yang aneh adalah orang tuanya tetap diam, tanpa mengetahui bahwa ada misteri di balik kematian putra mereka. Setiap malam, makan malam pemuda itu hanya sebatas semangkuk mie instan dan nasi kepal diskon dari supermarket. Kemiskinan membuatnya harus bekerja keras, tidak hanya untuk membayar biaya sekolahnya sendiri, tetapi juga untuk mengirim uang ke rumah agar bisa membantu keluarganya. Demi meringankan beban orang tuanya, ia selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan pabrik setiap malam. Suatu malam, mesin di pabrik tiba-tiba mengalami kerusakan, menyebabkan kakinya terjebak dan tidak bisa ditarik keluar. Mesin yang dingin dan tak berperasaan akhirnya menggiling kakinya tanpa ampun. Ia baru bisa membebaskan diri larut malam, berjalan terpincang-pincang keluar dari pabrik. Namun, karena sudah terlalu malam, tidak ada satupun klinik yang buka. Dengan berat hati, ia meminta izin kepada atasannya untuk pergi berobat dan mungkin akan datang terlambat keesokan harinya. Namun, atasannya dengan dingin berkata, "Jika kau datang terlambat 1 menit saja, itu tetap dianggap absen." Demi mendapatkan upah penuh yang sangat kecil jumlahnya, pemuda itu memilih menahan sakit dan melewatkan waktu terbaik untuk mendapatkan perawatan. Tanpa ia sadari, kondisi lukanya semakin parah. Malam itu, ia tidak pernah bangun lagi, meninggal dalam kesepian. Keesokan harinya, di pemakamannya, sang majikan tetap mencoba menghindari tanggung jawab dengan berdalih bahwa pemuda itu meninggal di kamar kontrakannya dan tidak ada hubungannya dengan pabrik. Ia berpura-pura baik hati dengan memberikan gaji sebulan sebagai bentuk kepedulian. Orang tua pemuda itu hanya bisa menatap kosong, tidak tahu harus berkata apa. Saat itulah, sepasang ayah dan anak yang merupakan petugas pengelola barang peninggalan datang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan khusus untuk mengumpulkan dan merapikan barang-barang milik orang yang telah meninggal, lalu menyerahkannya dengan hati-hati kepada keluarga yang ditinggalkan. Namun, ayah dan anak ini melakukan lebih dari sekadar merapikan barang. Mereka memperhatikan setiap detail barang peninggalan untuk memahami harapan terakhir sang pemilik. Dari kartu identitas kerja, mereka mengetahui bahwa pemuda itu bernama Kim San-woo. Dari secari kertas kecil yang tertempel di mejanya, mereka memahami bahwa impian terbesarnya adalah menjadi karyawan tetap. Di dalam tasnya, mereka menemukan pakaian dalam bersih, pemotong kuku, dan pengharum tubuh, menunjukkan bahwa ia sangat menjaga kebersihan. Mungkin ia selalu merapikan diri setiap pulang kerja agar orang tuanya tidak tahu betapa sulit hidupnya di perantauan. Akhirnya, semua barang peninggalannya diserahkan kepada orang tuanya, membawa serta kisah penuh kepedihan tentang seorang anak yang berjuang sendirian hingga akhir hidupnya. Namun, orang tua pemuda itu tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah seorang kerabat mendekat dan dengan cepat menggunakan bahasa isyarat untuk menjelaskan situasinya. Barulah petugas pengelola barang peninggalan itu menyadari bahwa orang tua pemuda tersebut adalah tunarungu. Tidak heran jika majikan kejam itu begitu berani mempermainkan mereka tanpa rasa takut. Orang tua pemuda itu yang terharu segera membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Sang ibu menatap barang-barang peninggalan anaknya satu persatu, dipenuhi kesedihan yang begitu mendalam. Namun, karena tidak bisa berbicara, ia hanya bisa memukul dadanya berulang kali untuk meluapkan kesedihannya. Sementara itu, sang atasan yang tak berhati nurani masih saja dengan santainya makan di sana. Dengan arogan, ia mengatakan betapa beruntungnya karena orang tua pemuda itu tunarungu, sehingga lebih mudah untuk ditipu. Mendengar ucapan ini, pengelola barang peninggalan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia menyuruh anaknya menunggu di luar, lalu menarik sang atasan ke hadapan ibu pemuda tersebut. Dengan bahasa isyarat, ia memberitahu semua yang telah terjadi. Mendengar hal itu, sang ibu yang sudah hancur hatinya berkata dengan penuh kepedihan bahwa anaknya sangat menghargai pekerjaannya. Ia tahu betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga ia tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur. Demi mengumpulkan uang kuliah dan memastikan kedua orang tuanya yang tunarungu bisa hidup lebih baik, ia bahkan tidak pernah mengambil cuti.
Dengan penuh emosi, sang ibu kemudian menatap atasan kejam itu dan bertanya dengan bahasa isyarat, "Apakah anakku pernah bermalas-malasan saat bekerja? Apakah ia pernah melawan perintah kalian? Jika dia adalah anak kalian sendiri, apakah kalian akan memperlakukannya seperti ini?" Ia lalu mengambil uang yang diberikan oleh sang atasan dan tanpa ragu melemparkannya kembali. "Meskipun aku harus mati kelaparan, aku tidak akan pernah menggunakan uang yang didapat dengan mengorbankan nyawa anakku." Sang atasan akhirnya hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Saat melihat buku tabungan anaknya, sang ibu menyadari bahwa setiap sen di dalamnya adalah hasil dari pengorbanan dan kerja kerasnya. Di dalamnya terdapat dana untuk operasi yang ia butuhkan, biaya pengobatan katarak ayahnya, serta tabungan untuk kuliah anaknya sendiri. Setelah pemakaman selesai, ayah dari pengelola barang peninggalan pergi lebih dahulu karena ada urusan. Namun, di tengah perjalanan, ia tiba-tiba terkena serangan jantung dan pingsan di jalan. Dengan sisa tenaganya, ia berusaha menelepon putranya yang bernama Gyeoru. Gyeoru yang panik memanggil-manggil ayahnya, tetapi yang ia dengar hanyalah suara napas berat dan kata-kata terakhir ayahnya yang penuh penyesalan. "Maafkan aku." Ternyata hal terakhir yang tidak bisa ditinggalkan oleh sang ayah adalah anaknya, Gyeoru. Sejak ibunya meninggal, Gyeoru mulai menunjukkan tanda-tanda autisme dan menderita gangguan obsesif kompulsif yang parah. Ia memiliki kebiasaan yang tidak bisa diganggu-gugat, seperti memastikan sepatu harus tersusun rapi sebelum masuk rumah. Barang-barang di dalam kulkas harus disusun berdasarkan kategori, dan sarapan selalu harus ada telur mata sapi. Jika kuning telurnya sedikit pecah, ia akan menjadi sangat cemas. Setiap kali hal itu terjadi, ayahnya selalu menggantikan telur miliknya dengan milik Gyeoru. Namun, ayahnya selalu merasa menyesal karena tidak bisa melakukan lebih banyak untuk anaknya. Sayangnya, kali ini ia benar-benar tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian ayahnya, Gyeoru memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan sang ayah dan menjadi seorang pengelola barang peninggalan yang profesional. Namun, keesokan harinya seorang tamu tak diundang tiba di rumahnya. Seorang pria asing duduk di sofa dengan santai, tetapi Gyeoru sama sekali tidak mengenalnya. Pria itu dengan lantang mengumumkan bahwa mulai sekarang dialah pemilik rumah ini. Ternyata pria tersebut adalah paman Guru, saudara tiri ayahnya yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ia mengetahui dari pengacara bahwa kakaknya telah meninggal dunia dan meninggalkan surat wasiat yang secara khusus menunjuknya sebagai walisah Guru. Namun, ketika mengetahui bahwa Guru berusia 20 tahun tetapi mengidap autisme, pria itu langsung merasa enggan dan berniat pergi. Namun, tak lama setelah itu ia kembali dengan senyum di wajahnya dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali Guru. Ternyata ia baru saja mengetahui dari seorang teman bahwa jika menjadi walisah Guru, ia bisa mengontrol harta peninggalan kakaknya. Meskipun demikian, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Ia harus tinggal bersama Guru selama 3 bulan, membantunya dalam pekerjaan sebagai pengelola barang peninggalan, serta mendapatkan persetujuan dari para tetangga. Tanpa ragu, pria itu menerima semua syarat tersebut. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa pekerjaan yang harus ia lakukan bersama Gyeoru adalah membersihkan barang peninggalan orang yang telah meninggal. Begitu melihat tempat kerja yang penuh debu dan bau busuk, ia langsung merasa mual dan hampir muntah. Ia benar-benar tidak bisa memahami bagaimana Gyeoru yang mengidap autisme dan memiliki kebiasaan menjaga kebersihan yang ekstrem justru bisa menerima pekerjaan seperti ini. Namun, dengan tenang, Gyeoru menjelaskan kepadanya, "Ini adalah 2 hal yang berbeda. Rumahku adalah rumahku. Tempat ini adalah rumah almarhum. Keluarga mereka tidak bisa membersihkannya sendiri, jadi mereka meminta bantuan kami." Melihat pamannya yang masih belum bisa beradaptasi, Gyeoru akhirnya meminta pria itu untuk menunggu di luar, sementara ia masuk ke dalam ruangan dan mulai mengatur barang peninggalan dengan rapi. Kali ini, almarhum adalah seorang nenek yang tinggal sendirian. Ia baru ditemukan 1 bulan setelah meninggal, sehingga kondisi tempat tinggalnya sangat mengenaskan. Anak dan menantu almarhum tampak sangat jijik saat melihat kondisi rumah. Mereka bahkan menunjukkan ekspresi penuh kebencian saat membicarakan nenek tersebut.
Mereka hanya meminta agar uang tunai dan barang berharga dikumpulkan, sementara barang lainnya bisa dibuang begitu saja. Meskipun sikap keluarga almarhum sangat buruk, Gyeoru tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Ia merapikan selimut dengan rapi, membersihkan semua kotoran, dan menata barang-barang peninggalan dengan hati-hati ke dalam sebuah kotak sebelum menyerahkannya kepada keluarga almarhum. Namun, menantu perempuan dengan kasar mengacak-acak isi kotak tersebut dan baru menunjukkan ekspresi puas saat menemukan buku tabungan. Sayangnya, mereka segera menyadari bahwa seluruh uang dalam rekening itu sudah ditarik habis oleh almarhum. Merasa kecewa dan marah, sang anak langsung menganggap semua peninggalan itu hanyalah sampah dan menyuruh Gyeoru serta pamannya untuk membuang semuanya. Bahkan, menantu perempuan mulai menuduh Gyeoru telah mencuri sesuatu karena mereka tidak percaya bahwa ibunya tidak menyisakan uang sedikit pun. Gyeoru kemudian membawa mereka ke dalam ruangan dan perlahan mengangkat karpet. Seketika, bau busuk menyengat memenuhi udara. Rupanya, karena jasad nenek telah lama tergeletak di sana, uang tunai yang disimpannya di bawah karpet ikut basah terkena cairan dari tubuhnya. Melihat uang tersebut, menantu perempuan tiba-tiba mengubah sikapnya. Dengan penuh semangat, ia menyuruh suaminya memakai sarung tangan dan segera memungut uang yang berserakan. Mereka tidak rela kehilangan warisan itu, tetapi juga tidak ingin mengotori tangan mereka sendiri. Setelah menghitung semua uangnya, mereka memberikan kembali kotak barang peninggalan kepada Gyeoru dan menyuruhnya membersihkan semuanya sebelum mengembalikannya kepada mereka. Tanpa menunjukkan rasa hormat atau kesedihan sedikit pun, pasangan suami istri itu pergi begitu saja, bahkan tanpa membawa barang peninggalan ibu mereka. Melihat hal itu, Sanggu, paman Gyeoru, menyarankan agar barang-barang itu dibuang saja karena keluarga almarhum pun sudah menganggapnya sebagai sampah. Namun, Gyeoru menolak membuangnya. Saat akan pergi, Sanggu diam-diam melempar barang-barang peninggalan ke dalam truk sampah. Sekembalinya ke rumah, Gyeoru dengan teliti mencuci setiap lembar uang yang telah terkontaminasi. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang aneh. Semua uang tersebut bernominal 50.000 won. Gyeoru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat pesan ayahnya bahwa tugas utama seorang pengelola barang peninggalan adalah menemukan surat wasiat almarhum dan mengungkap keinginan terakhir yang belum terpenuhi. Biasanya, petunjuk surat wasiat tersembunyi di antara barang-barang peninggalan mereka. Ia yakin bahwa di dalam barang-barang ini ada sesuatu yang berkaitan dengan keinginan terbesar sang nenek semasa hidupnya. Setelah meneliti setiap lembar uang dengan saksama, akhirnya Gyeoru menemukan adanya tulisan di atasnya. Ketika ia mengingat kembali tanda terima penarikan uang dari laci kamar, seketika sebuah jawaban mulai muncul dalam pikirannya. Keesokan harinya, Gyeoru pergi ke bank dan bertanya kepada pegawai di sana. Ia pun mengetahui bahwa nenek tersebut selalu datang ke bank setiap hari pada waktu yang sama dan mengucapkan kata-kata yang sama. Setiap kali ia menarik uang sebesar 50.000 won dan selalu menandai lembaran uang tersebut. Sepertinya nenek itu mencoba mengingat sesuatu yang penting. Karena kebiasaannya yang aneh, banyak orang menduga bahwa ia mengidap Alzheimer. Selain itu, ada satu kebiasaan lain yang juga aneh. Setiap kali sebelum pergi, ia selalu meminjam telepon bank untuk menelepon sebuah nomor. Namun, setelah panggilan tersambung, ia tidak pernah mengatakan apapun. Gyeoru lalu mengingat deretan angka yang ia temukan di antara barang peninggalan nenek. Dalam sekejap, ia menyadari maksud dari kebiasaan nenek tersebut. Bergegas, ia kembali ke rumah dan mulai mencari barang-barang peninggalan nenek. Namun, ia segera menyadari bahwa semua barang itu telah dibuang oleh Sanggu. Panik dan putus asa, Gyeoru mulai membenturkan kepalanya ke dinding. Sanggu yang melihat hal tersebut segera mencoba menghentikannya. Sayangnya, kejadian ini disaksikan oleh seorang tetangga yang langsung salah paham dan mengira Sanggu sedang menyiksa Gyeoru. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, tetangga tersebut berniat melaporkannya ke polisi. Sanggu merasa marah sekaligus frustasi. Namun, saat Gyeoru terus menyebutkan kotak kuning di tengah rasa putus asanya, Sanggu akhirnya menyadari kesalahannya. Tidak punya pilihan lain, ia mengakui bahwa ia memang telah membuang barang-barang tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka segera naik mobil dan pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari barang-barang itu. Namun, pemandangan tumpukan sampah yang menggunung membuat Sanggu langsung ragu. Meski enggan,
ia tetap membantu mencari, terutama karena ia ingin memastikan dirinya bisa mendapatkan warisan dalam 3 bulan ke depan. Saat sedang mencari, Sanggu tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke tanah. Namun, secara tidak sengaja, ia justru menemukan kotak peninggalan nenek. Keberuntungan benar-benar berpihak padanya. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Gyeoru segera menemui anak nenek itu dan menjelaskan semuanya. Ia memberitahu bahwa nomor yang sering ditelepon oleh nenek itu sebenarnya adalah nomor anaknya sendiri. Nenek meminjam telepon bank untuk menelepon karena tahu anaknya pasti akan mengangkat jika panggilan berasal dari nomor tidak dikenal. Namun, nenek tidak pernah berbicara dalam panggilan tersebut. Ia takut jika ia berbicara, anaknya akan segera menutup telepon. Anak tersebut memang sudah lama membenci ibunya dan berusaha menghindarinya sejauh mungkin. Satu-satunya alasan nenek menelepon adalah karena ia hanya ingin mendengar suara anaknya sekali saja. Namun, setelah mendengar penjelasan Gyeoru, anak laki-laki itu tidak merasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, ia malah tidak sabar dan menyuruh Gyeoru segera menyerahkan uang peninggalan ibunya. Gyeoru tidak menyerahkan uang itu begitu saja. Sebaliknya, ia meminta anak nenek tersebut untuk mengikutinya ke suatu tempat terlebih dahulu. Anak laki-laki itu mulai kehilangan kesabaran. Ia bahkan berniat memberikan pelajaran kepada Gyeoru di depan umum. Ketakutan, Gyeoru langsung berlari membawa uang tersebut, sementara 4 orang lainnya mengejarnya dari belakang. Akhirnya, Gyeoru berhenti di depan sebuah toko pakaian. Pemilik toko yang melihat mereka ribut di luar, keluar untuk menghentikan kekacauan. Namun, saat melihat anak laki-laki itu, ia langsung mengenalinya. Ternyata setahun yang lalu, nenek tersebut sering datang ke toko ini. Setiap kali ia hanya berdiri di depan kaca toko, menatap sebuah setelan jas dengan tatapan kosong. Alasannya, ia ingin membelikan jas itu untuk anaknya, tetapi ia tidak memiliki cukup uang. Karena itu, ia memohon kepada pemilik toko agar tidak menjual jas tersebut, berjanji bahwa ia akan mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Hari demi hari, setelah menarik uang dari bank, nenek itu selalu kembali ke toko, berdiri di tempat yang sama, memohon dengan kata-kata yang sama. Pemilik toko yang tersentuh oleh kegigihannya selalu meyakinkan bahwa jas itu tetap akan ada untuknya. Kini, melihat anak laki-laki itu akhirnya datang, pemilik toko merasa sudah waktunya menepati janjinya. Namun, anak laki-laki tersebut dengan dingin menolak. Ia tidak tertarik membeli jas itu, karena menurutnya setelah ibunya meninggal, uang yang ada seharusnya menjadi miliknya sepenuhnya. Orang-orang di sekitar pun mulai membujuk Gyeoru agar mengembalikan uang tersebut. Namun, Gyeoru justru menyerahkan barang peninggalan nenek itu kepada anaknya. Kesabaran anak laki-laki itu akhirnya habis. Ia langsung membanting barang-barang ibunya ke tanah dan menginjak-injaknya dengan marah, sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah itu, ia mengambil uangnya dan hendak pergi. Namun, saat ia menunduk, pandangannya tertuju pada sebuah kotak yang jatuh di lantai. Ia tiba-tiba terdiam, seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Di dalam kotak itu, ia melihat sesuatu yang sangat familiar. Baju hangat yang dulu ia belikan untuk ibunya dengan gaji pertamanya saat mulai bekerja. Ia ingat betul bahwa saat menerima hadiah itu, ibunya sempat memarahinya karena telah menghabiskan uang untuk sesuatu yang mahal. Namun, di balik kata-katanya, jelas terlihat betapa bahagianya sang ibu. Ia menatap baju itu lama sekali, penuh kebahagiaan dan rasa haru. Namun, di saat yang sama nenek juga merasakan kesedihan. Anak laki-lakinya sudah tumbuh dewasa dan mulai bekerja, tetapi ia sendiri tidak pernah memiliki cukup uang untuk membelikan anaknya setelan jas yang layak. Hal itu menjadi penyesalan terbesarnya. Kini anak laki-laki itu hanya bisa menatap baju hangat itu dalam diam. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ibunya hingga saat ini bahkan belum pernah mengenakannya. Di atas kemasan pakaian itu, ibunya bahkan menuliskan tanggal hari itu. Ia mencatat bahwa pakaian ini adalah hadiah dari gaji pertama anaknya. Melihat tulisan itu, hati sang anak runtuh. Ia jatuh berlutut di lantai dan menangis terseduh-seduh, diliputi rasa bersalah yang begitu dalam. Pada saat itulah ia akhirnya benar-benar memahami dan menerima kasih sayang ibunya.
ia kembali teringat bahwa ibunya sering membicarakan soal setelan jas. Namun, saat itu ia tidak pernah menganggapnya serius. Ia tak menyangka bahwa ternyata itu adalah keinginan terbesar sang ibu yang tak pernah terwujud. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan perubahan drastis dalam sikapnya. Mereka bingung, apa yang tiba-tiba membuat pria ini begitu menyesal dan menangis. Setelah kembali ke rumah, Gyeoru akhirnya mengungkapkan jawabannya. Ternyata ia telah menemukan sebuah tulisan di bagian belakang uang tersebut. Tulisan tangan nenek itu yang berbunyi, "Setelan jas untuk anakku." Dengan petunjuk itu, Gyeoru mulai mencari ke berbagai toko jas di sekitar. Saat ia melewati sebuah toko, pemilik toko memberinya permen lollipop. Seketika ia teringat bahwa nenek itu juga memiliki permen yang persis sama. Potongan-potongan ingatan dan petunjuk sebelumnya pun menyatu dalam benaknya, membantunya memahami seluruh cerita ini. Seiring waktu berlalu, Gyeoru telah tumbuh menjadi seorang pengurus barang peninggalan yang sangat berdedikasi seperti ayahnya dulu. Mungkin dari surga, ayahnya pun merasa bangga padanya. Sementara itu, Sanggu yang awalnya enggan terlibat, kini telah terbiasa dan mulai menerima pekerjaan ini dengan hati yang lebih terbuka. Tak lama kemudian, mereka menerima tugas baru. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Klien mereka bukan hanya yang meminta jasa mereka, tetapi juga merupakan almarhum itu sendiri. Di atas meja, hanya ada sepucuk surat wasiat yang mereka tinggalkan sebelum meninggal dunia. Sepasang suami istri tua itu masih menggenggam tangan satu sama lain, seolah mereka telah lama memutuskan untuk pergi bersama. Menurut laporan dari komunitas setempat dan kepolisian, nenek itu tinggal terlalu lama di panti jompo, yang menyebabkan kondisi kesehatannya semakin memburuk. Di sisi lain, sang kakek kehilangan pekerjaannya dan tidak lagi memiliki sumber pendapatan. Karena itu, ia memilih untuk mengakhiri segalanya dengan membawa serta istrinya menelan pil tidur bersama. Mengetahui hal ini, Sanggu merasa marah dan muak. Ia bahkan berniat meninggalkan tugas ini. "Aku tidak mengerti," katanya dengan geram. "Jika kakek itu tidak ingin hidup, kenapa harus menyeret nenek ikut serta? Apa bedanya ini dengan pembunuhan?" Pemimpin tim tidak membantah atau berdebat dengannya. Ia tahu bahwa situasi ini jauh lebih rumit dari yang Sanggu kira. Sang pemimpin tim tetap diam dan membantu Gyeoru merapikan kamar pasangan lansia itu. Melihat tidak ada yang menanggapi amarahnya, Sanggu akhirnya ikut membantu, meski dengan enggan. Saat sedang merapikan ruangan, secara tak sengaja ia menemukan sebuah pintu rahasia. Ketika mereka membukanya, pemandangan di dalamnya membuat mereka tertegun. Di balik pintu itu terdapat taman kecil yang dipenuhi tanaman hijau yang tumbuh subur. Rupanya pasangan lansia itu sering duduk di sini bersama, menikmati matahari terbenam. Tanaman-tanaman ini seolah menjadi simbol cinta mereka satu sama lain, serta harapan kecil yang mereka genggam di tengah keputusasaan. Namun, keadaan hidup yang sulit memaksa mereka untuk melepaskan semua itu. Perlahan, Sanggu mulai menyadari bahwa situasi ini tidak sesederhana yang ia pikirkan. Gyeoru kemudian memperhatikan bahwa di beberapa tanaman terdapat label dengan nomor rumah. Mungkin, di sanalah tersimpan keinginan terakhir pasangan itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, Gyeoru membawa tanaman-tanaman tersebut dan mencocokkannya dengan nomor rumah yang tertera. Ketika ia mengetuk pintu para penghuni, ia mengetahui bahwa tanaman-tanaman ini dulunya adalah milik mereka, namun telah dibuang. Sayangnya, meskipun Gyeoru ingin mengembalikan tanaman itu, para penghuni menolak menerimanya. Mereka menganggap barang milik orang yang telah meninggal sebagai pembawa sial. Namun, Gyeoru tidak menyerah. Sampai akhirnya ia menekan bel rumah seorang gadis yang tanpa disangka memiliki hubungan khusus dengan pasangan lansia itu. Saat mendengar bahwa kakek itu telah meninggal, gadis tersebut langsung menangis. Ia pun mulai bercerita tentang siapa sebenarnya pria itu. Ternyata kakek tersebut dulunya adalah penjaga keamanan di kompleks itu. Ia dikenal sebagai pria yang jujur dan baik hati. Selain menjalankan tugasnya, ia juga sering membantu para penghuni mengangkat barang tanpa meminta imbalan. Sayangnya, para penghuni justru tidak menganggap bantuannya sebagai sesuatu yang biasa. Alih-alih berterima kasih, mereka malah sering mengeluh jika ia bergerak terlalu lambat dan merasa waktu mereka terbuang percuma. Namun,
kakek itu tidak pernah mengeluh. Baginya, yang paling penting adalah mempertahankan pekerjaannya, karena ia harus membayar biaya perawatan istrinya yang sakit di panti jompo setiap bulan. Pada musim panas yang terik dengan suhu mencapai 35 derajat, kakek itu hanya mengandalkan selembar koran untuk mengipas dirinya. Melihat hal itu, gadis tersebut bersama teman-temannya mengumpulkan uang untuk membelikan sebuah unit pendingin ruangan, agar kakek bisa bekerja dengan lebih nyaman. Namun, ketika para penghuni mengetahui hal itu, mereka justru marah besar. Mereka merasa bahwa biaya listrik yang digunakan untuk menyalakan pendingin udara itu akan menjadi beban tambahan bagi mereka. Melihat situasi semakin memanas, kakek buru-buru mencoba meredakan amarah para penghuni. Ia berjanji hanya akan menyalakan pendingin ruangan sebentar di siang hari saat cuaca sedang sangat panas dan tidak akan menggunakannya terus-menerus. Namun, para penghuni tetap tidak mau menerima alasan itu. Mereka mencemoohnya, menyebutnya tidak tahu malu, seperti pengemis yang bahkan berani menerima pemberian dari seorang gadis kecil. Mereka berkata bahwa menjadi penjaga keamanan adalah takdir yang pantas untuknya. Meski menerima penghinaan seperti itu, kakek tidak marah. Sebaliknya, ia meminta maaf kepada para penghuni dan berjanji tidak akan menggunakan pendingin ruangan tersebut. Ia juga berusaha menenangkan gadis kecil yang telah membantunya dengan berterima kasih atas kebaikannya. Bagi kakek, panasnya musim panas bukanlah hal yang paling ia takutkan. Yang lebih menakutkan baginya adalah kehilangan pekerjaannya, karena tanpa penghasilan ia tidak akan bisa membayar biaya perawatan istrinya di panti jompo. Namun, masalah tak berhenti di situ. Suatu hari, saat sedang bertugas di kompleks perumahan, kakek tertabrak oleh seorang penghuni yang mengendarai mobil mewah. Beruntung, ia segera dibawa ke rumah sakit dan tidak mengalami cedera serius. Namun, kabar buruk segera menyusul. Saat masih dalam masa pemulihan, ia menerima laporan bahwa kondisi istrinya telah memburuk. Penyakitnya telah mencapai stadium akhir, dan waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Ketika akhirnya ia kembali ke kompleks, kakek justru mendapat kabar bahwa dirinya telah dipecat. Kini, tanpa pekerjaan, ia benar-benar kehilangan sumber penghasilan satu-satunya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ia ingat bahwa istrinya sangat menyukai tanaman dan bunga. Maka, dengan penuh cinta, ia mengumpulkan tanaman-tanaman yang telah dibuang oleh para penghuni dan membawanya ke panti jompo sebagai hadiah untuk istrinya. Ia berusaha tetap tersenyum, berpura-pura seolah-olah masih bekerja seperti biasa, agar istrinya tidak khawatir. Namun, setelah hidup bersama selama puluhan tahun, sang istri tentu bisa melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh kakek. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menggenggam erat tangan suaminya. Tidak lama setelah itu, istrinya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Ia hanya memiliki satu keinginan terakhir, menghabiskan sisa waktunya bersama sang suami. Bagi kakek, istrinya adalah satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Tanpa dirinya, tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan di dunia ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi bersama. Di dalam rumah kecil yang dipenuhi tanaman hijau, mereka menikmati saat-saat terakhir mereka dalam keheningan, ditemani oleh cinta yang telah mereka bagi sepanjang hidup. Tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, mereka pun pergi bersama, meninggalkan dunia ini dengan damai. Kakek dan nenek tidak memiliki anak, dan sebagian besar teman mereka telah lebih dulu meninggalkan dunia. Saat pemakaman, tidak ada banyak orang yang datang, hanya beberapa orang dari tim yang bertugas merapikan barang-barang mereka. Gyeoru, yang merasa kasihan, takut mereka akan merasa kesepian. Maka, ia membawa beberapa tanaman dan meletakkannya di dekat mereka sebagai penghormatan terakhir. Mungkin inilah harapan terakhir pasangan tua itu untuk tetap dikelilingi oleh kehidupan dan cinta. Bahkan setelah mereka pergi, pemandangan di pemakaman kakek dan nenek sangat kontras dengan pemakaman di sebelahnya. Jika di satu sisi hampir tidak ada pelayat, pemakaman di sebelah justru dipenuhi orang-orang hingga karangan bunga pun tak cukup tempat. Melihat hal itu, Sang Gu merasa aiba. Ia pun diam-diam mengambil satu karangan bunga dari pemakaman sebelah dan membawanya ke pemakaman kakek dan nenek. Namun, aksinya ketahuan oleh Gyeoru yang dengan polos langsung berteriak,
pencuri. Sanggu terkejut dan buru-buru menarik Gyeoru ke samping. Ia menjelaskan bahwa ia hanya meminjamnya sebentar dan akan mengembalikannya nanti. Lagi pula, menurutnya, pemakaman tanpa satupun karangan bunga terasa terlalu menyedihkan. Saat itu, Gyeoru melihat logo perusahaan yang tertera di karangan bunga tersebut. Ia tiba-tiba teringat kartu nama kakek yang ia temukan di antara barang-barang peninggalan. Ternyata, semasa hidupnya, kakek pernah bekerja di perusahaan itu, bahkan sempat menjabat sebagai seorang eksekutif. Dengan penuh harapan, Gyeoru segera mengirimkan foto kartu nama kakek kepada karyawan perusahaan yang sedang melayat di pemakaman sebelah. Ia berharap mereka mau datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, para karyawan di sana tidak mengenali kakek. Ia telah pensiun jauh sebelum mereka bergabung dengan perusahaan. Mereka justru menganggap Gyeoru sebagai pengganggu dan mengusirnya. Beruntung, di saat yang sama ketua perusahaan tiba di lokasi. Setelah Gyeoru menjelaskan identitas kakek, ekspresi ketua langsung berubah. Tanpa ragu, ia segera membawa para karyawan untuk menghadiri pemakaman kakek dan nenek. Saat melihat foto kakek di altar pemakaman, air mata ketua perusahaan langsung mengalir deras. Ternyata, ketika ia masih karyawan baru yang tidak berpengalaman, kakek adalah sosok yang selalu membimbing dan mendukungnya. Setelah kakek pensiun, mereka kehilangan kontak. Namun sang ketua tidak pernah melupakan jasanya. Selama bertahun-tahun ia selalu menyimpan kartu nama kakek berharap suatu hari bisa membalas budi. Namun sayangnya ia menyadari bahwa ia telah terlambat. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah memberikan penghormatan terakhir dengan membawa karangan bunga bersama para karyawan. Setelah pemakaman selesai, Gyeoru membawa pulang satu pot tanaman sebagai kenangan. Sementara Sanggu berjanji akan merawatnya dengan sepenuh hati. Namun, malam itu, di saat ia berpikir semuanya akan berjalan lancar dan ia bisa segera mengurus warisan kakaknya, sebuah kabar buruk dari rumah sakit datang. Adik angkatnya yang telah lama dalam kondisi koma, kini berada di ambang kematian. Tanpa berpikir panjang, Sanggu segera berlari menuju rumah sakit. Saat ia tiba, dokter langsung menghampirinya dengan ekspresi serius dan meminta mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Karena biaya operasi yang sangat mahal, mereka sama sekali tidak mampu membayarnya. Sanggu tidak bisa menerima kenyataan itu. Dengan panik, ia segera pulang dan mengambil sertifikat rumah milik Gyeoru. Setelah itu, ia menemui seorang wanita yang dulu merekrutnya untuk bertarung di pertandingan ilegal sebelum ia masuk penjara. Ia menawarkan sertifikat rumah sebagai jaminan. Sanggu berjanji bahwa jika wanita itu bersedia memberikan uang untuk operasi, ia akan tetap tinggal dan kembali bertarung di ring bawah tanah. Namun, ketika ia membawa uang itu kembali ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Adik angkatnya, yaitu Suchol, telah meninggal dunia. Ternyata, ada kenangan pahit yang selama ini Sanggu pendam. Dahulu, ia adalah seorang petarung terkenal di arena pertarungan ilegal. Teknik bertarungnya yang luar biasa dan pukulannya yang brutal membuatnya sangat disukai para penjudi. Di sisi lain, Suchol dulu adalah anak yang sering menjadi korban perundungan di sekolah. Namun, karena sifatnya yang lemah, ia sama sekali tidak berani melawan. Suatu hari, ketika para pengganggu semakin menekan dan membuatnya tidak bisa lagi menghindar, kebetulan Sanggu baru saja selesai bertarung di ring ilegal. Melihat situasi itu, ia langsung turun tangan dan menghajar para pengganggu tanpa basa-basi. Ketika ia hampir melukai salah satu dari mereka dengan serius, Suchol justru memohon agar Sanggu melepaskan mereka. Melihat betapa lemahnya Suchol, Sanggu menjadi marah. Ia merasa menyesal telah ikut campur dan menyelamatkannya. Dengan kesal, ia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, sejak hari itu, Suchol terus mengikuti Sanggu seperti bayangannya. Setiap hari, ia selalu datang untuk menonton Sanggu bertarung. Saat istirahat, ia bahkan membelikan minuman untuknya. Namun, Sanggu tidak pernah menggubrisnya. Ia terus mengusir Suchol dan menyuruhnya berhenti mengikutinya. Meskipun diperlakukan dengan kasar, Suchol tidak pernah menyerah. Ia tetap gigih mengikuti Sanggu karena ia ingin menjadi kuat seperti dirinya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban perundungan. Karena kesal, Sanggu sempat memukulnya, berharap Suchol akhirnya menyerah dan pergi. Namun, meskipun dipukuli,
Sucol tetap bertahan. Melihat tekadnya yang begitu besar, akhirnya Sanggu menyerah dan memberikan sepasang sarung tinju kepadanya. Ia pun mulai mengajarkan teknik-teknik dasar bertarung. Sucol tidak mengecewakannya. Ia menunjukkan tekad yang luar biasa. Sanggu melihat dirinya sendiri dalam diri Sucol. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melatihnya secara serius, dimulai dari latihan fisik dasar. Setelah beberapa waktu, perkembangan Sucol sangat pesat. Namun, Sanggu tidak ingin Sucol mengikuti jejaknya di dunia pertarungan ilegal. Setiap kali mereka berlatih, ia selalu mendorongnya untuk masuk ke universitas olahraga dan menjadi petinju profesional yang sah. Ia berharap Sucol bisa menempuh jalan yang benar dan suatu hari menjadi petinju nasional. Sucol tidak mengecewakan Sanggu. Ia terus menunjukkan kemampuannya di berbagai pertandingan, semakin dikenal di dunia tinju. Bahkan ia berhasil meraih gelar juara dalam sebuah kejuaraan nasional. Namun, karena statusnya sebagai petarung ilegal, Sanggu hanya bisa mendukungnya dari jauh, menyaksikan pertandingan melalui siaran langsung di sudut tersembunyi. Saat Sucol memenangkan gelar juara, Sanggu merasa sangat bahagia, lebih dari siapapun. Ia telah menaruh seluruh harapannya pada Sucol. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah lulus, Sucol memutuskan untuk meninggalkan dunia tinju dan memilih membuka toko peralatan bersama ayahnya. Pada akhirnya, karena penyakitnya semakin parah, ia meninggal dunia. Dulu, Sanggu sangat membenci pekerjaan sebagai pembersih barang peninggalan orang yang telah meninggal. Namun, kini ia sadar betapa berharganya pekerjaan itu. Kali ini, ia sendiri yang harus mengurus barang-barang peninggalan adik angkatnya. Dengan hati-hati, ia menyentuh foto-foto Sucol, trofi kemenangannya, serta sarung tinju yang penuh retakan. Saat melihat benda-benda itu, bayangan Sucol yang masih muda dan penuh semangat seolah muncul kembali di hadapannya. Dengan berat hati, ia memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kotak dan menyegelnya. Namun, saat ia melihat selembar laporan medis, semuanya menjadi jelas. Sucol ternyata mengidap penyakit otak. Itulah alasan ia terpaksa meninggalkan dunia tinju. Seketika Sanggu diliputi perasaan bersalah yang luar biasa. Penyakit otak adalah risiko yang sering dialami petinju, pikirnya. Ia merasa dirinya bertanggung jawab atas kematian Sucol. Kenangan pahit kembali menghantuinya. Saat itu ia masih bertarung di ring ilegal. Suatu hari sebelum pertandingan dimulai, wanita pemilik arena tiba-tiba mengganti lawannya dan memberi perintah tegas. Ia tidak boleh mengalahkan lawan dengan KO, melainkan harus bertahan hingga 8 ronde penuh. Sanggu sudah terbiasa dengan permainan kotor seperti ini. Namun, begitu ia naik ke ring, ia terkejut luar biasa. Lawannya adalah Sucol. Keduanya sama-sama terkejut. Jelas bahwa wanita itu telah merencanakan semuanya. Di tengah sorak-sorai penonton yang memekakkan telinga, mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan pertarungan ini. Sanggu telah menandatangani kontrak yang memastikan ia tidak boleh kalah. Di sisi lain, Sucol juga memiliki alasannya sendiri untuk menang. Jika ia berhasil memenangkan pertandingan ini, wanita itu berjanji akan memberinya cukup uang untuk membuka toko peralatan yang diimpikannya. Pertarungan mereka awalnya berjalan setengah hati. Namun, saat pertandingan mulai memasuki tahap yang lebih sengit, keduanya ragu untuk melancarkan serangan serius. Hal ini membuat para penjudi yang menyaksikan merasa frustrasi. Di sela waktu istirahat, wanita pemilik arena mendekati mereka dan memperingatkan. Jika mereka tidak mengikuti skenario yang telah disusun, mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun dari pertandingan ini. Saat ronde terakhir dimulai, Sanggu terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Sucol. Namun, Sucol tetap bangkit, berulang kali jatuh dan berdiri lagi, mengabaikan peringatan Sanggu. Saat Sanggu mulai merasa bimbang, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak terduga, yaitu kakaknya. Melihatnya hadir di sana, seketika sesuatu dalam dirinya tersentuh. Masa lalu kembali menghantuinya, rasa sakit akibat ditinggalkan oleh sang kakak ketika ia masih kecil. Kebencian yang selama ini ia pendam kembali membara. Di saat yang sama, Sucol sekali lagi berusaha berdiri. Tanpa sadar, amarah yang menguasai Sanggu meledak. Dalam satu pukulan keras, ia menghantam Sucol dengan sekuat tenaga. Pukulan itu menjadi akhir dari segalanya.
Sucol tak pernah bangun lagi dan akhirnya menjadi koma. Hingga Sanggu keluar dari penjara, Sucol tetap tidak sadarkan diri. Kenangan ini terus menghantuinya, membuatnya diliputi rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Saat sedang membereskan barang-barang peninggalan Sucol, Sanggu menemukan sebuah kartu kecil. Di dalamnya tertulis harapan terbesar Sucol. Ia ingin Sanggu dan kakaknya bertemu kembali dan memperbaiki hubungan mereka. Membaca pesan itu, hati Sanggu dipenuhi perasaan campur aduk. Ternyata Sucol tidak pernah menyalahkannya. Sebaliknya, ia justru berharap Sanggu bisa berdamai dengan masa lalunya. Namun, kini harapan itu tampaknya tak mungkin lagi terwujud. Akhirnya, Sanggu memutuskan untuk menanggung semua rasa sakit ini sendirian. Sebelum pergi, ia menyerahkan uang hasil jaminan rumah yang digunakan untuk biaya operasi serta barang-barang peninggalan Sucol kepada adik Sucol. Ia juga menelepon wanita pemilik arena, memberitahunya bahwa ia tidak akan lagi bertarung di ring ilegal. Ia berjanji akan segera melunasi uang jaminan rumah itu. Sejak hari itu, Sanggu menghilang dari dunia Gyeoru. Ia pergi ke sebuah proyek konstruksi dan mulai bekerja sebagai buruh, bertekad mengumpulkan uang untuk menebus kembali rumah yang telah digadaikan. Namun, kepergiannya yang tiba-tiba membuat Gyeoru sangat khawatir. Ia menempelkan seleban pencarian di seluruh kota untuk menemukan Sanggu. Tanpa diduga, sekelompok pria muncul dan menculiknya. Dalang di balik penculikan ini adalah wanita pemilik arena. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Sanggu. Dipenuhi kegelisahan, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan berat hati, ia akhirnya memutuskan untuk menghadapi wanita itu secara langsung dan meminta penjelasan. Saat itu Gyeoru dikurung di dalam arena pertarungan. Sanggu yang marah langsung menghajar beberapa anak buah wanita pemilik arena. Wanita itu hanya diam dan mengawasi dari kejauhan. Beruntung, Gyeoru tidak terluka. Sebenarnya, wanita itu hanya ingin memanfaatkan situasi ini untuk berbicara dengan Sanggu secara pribadi. Wanita pemilik arena memberikan sebuah tawaran. Jika Sanggu bersedia bertarung dalam satu pertandingan lagi, ia berjanji tidak akan menyakiti Gyeoru dan juga akan mengembalikan rumah yang telah dijadikan jaminan. Sanggu tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut dengan berat hati. Ketika mereka kembali ke rumah, guru yang tidak mengetahui alasan sebenarnya merasa sangat bahagia karena pamannya telah kembali. Namun, Sanggu dengan tegas memperingatkannya untuk tidak pergi sendirian lagi dan segera menghubungi polisi jika menghadapi bahaya. Di sisi lain, wanita pemilik arena sedang merencanakan taruhan yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, Gyeoru bersiap untuk pergi keluar. Hari itu adalah hari yang istimewa baginya. Setiap tahun, ayahnya selalu mengajaknya bermain. Karena kini sang ayah sudah tiada, Gyeoru memutuskan untuk pergi sendiri. Yuna yang khawatir akhirnya meminta Sanggu diam-diam mengikutinya untuk memastikan Gyeoru tetap aman. Gyeoru naik kendaraan dan tiba di sebuah taman hiburan. Sanggu merasa bingung. Bukankah orang dengan autisme biasanya tidak menyukai tempat yang ramai? Namun, setelah mengamati lebih jauh, ia menyadari sesuatu. Gyeoru tidak bermain satu pun wahana. Ia hanya mengamati orang-orang dan mencatat sesuatu dengan pensilnya. Di kamar mandi taman hiburan, Gyeoru melihat sekelompok remaja nakal yang sedang merokok. Tanpa ragu, ia menegur mereka dan meminta mereka berhenti merokok serta tidak menyia-nyiakan air. Sayangnya, tindakan itu membuat para remaja tersebut marah. Mereka mengepung Gyeoru dan bersiap untuk menghajarnya. Namun, sebelum sesuatu yang buruk terjadi, tiba-tiba terdengar suara alarm dari luar. Panik, para remaja itu langsung melarikan diri. Ternyata, itu adalah ulah Sanggu yang diam-diam mengawasi Gyeoru. Setelah memastikan situasi aman, Sanggu mendatangi para remaja itu dan memberi mereka pelajaran, membuat mereka ketakutan dan langsung berlutut. Sebelum pergi, ia menyita rokok mereka dan kembali mengikuti Gyeoru dari kejauhan. Gyeoru kemudian pergi ke beberapa tempat makan, termasuk restoran ayam goreng, pizza, dan makanan Tiongkok. Ia membeli 3 porsi makanan dan membawanya ke sebuah stasiun kereta yang sudah usang dan terbengkalai. Sanggu merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya ingin dilakukan Gyeoru. Namun,
Saat ia melihat nama stasiun tempat mereka berada, ia tiba-tiba terdiam. Tahun 1994. Saat itu Sanggu masih anak-anak dan hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-10. Namun, ia hanya bisa merayakannya bersama kakaknya di sebuah gudang di stasiun kereta. Semua itu karena ayah mereka adalah seorang pemabuk yang kecanduan judi. Meskipun kakaknya hanya bisa membawakan kue ulang tahun sederhana, Sanggu tetap merasa bahagia. Baginya, selama ada kakaknya di sisinya itu sudah cukup. Kakaknya kemudian bertanya apakah ia memiliki keinginan lain. Sanggu menjawab bahwa ia ingin setiap tahun di hari ulang tahunnya pergi ke taman hiburan dan mencoba semua wahana yang ada. Ia juga ingin menikmati ayam goreng, pizza, dan masakan Tiongkok di hari itu. Selain itu, ia berharap bisa memiliki sepasang sepatu Nike asli dari toko. Tanpa ragu, kakaknya berjanji akan mewujudkan keinginan itu. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, kakaknya rela melakukan apa saja demi melihat adiknya tersenyum. Akhirnya, kakaknya memberikan uang kepada Sanggu untuk membeli sepatu. Namun, nasib buruk menimpa mereka. Sanggu tidak sengaja ketahuan membawa uang oleh ayahnya yang pemabuk. Sang ayah mencoba merebutnya, tetapi kakaknya segera datang untuk melindunginya. Akibatnya, kakaknya diusir dari rumah. Beberapa waktu kemudian, ayah mereka menghilang untuk menghindari rentenir yang terus menagih utang. Rumah mereka pun dikuasai oleh para penagih utang. Karena Sanggu masih terlalu kecil, ia hampir dikirim ke panti asuhan. Namun, kakaknya tidak menyerah. Mereka berjanji untuk melarikan diri dalam 2 hari dan bertemu kembali di stasiun kereta. Kakaknya berjanji akan membawa Sanggu pergi bersamanya. Ketika hari yang dijanjikan tiba, Sanggu bersembunyi di gudang stasiun menunggu kakaknya datang menjemput. Namun, ia menunggu berhari-hari tanpa ada tanda-tanda kehadiran kakaknya. Perasaan putus asa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa satu-satunya orang yang ia cintai juga telah meninggalkannya. Mengingat kembali masa lalunya yang menyakitkan, amarah Sanggu membara. Ia melihat Gyeoru sedang menyusun batu dan mendekatinya, bertanya apa yang sedang ia lakukan. Gyeoru menjelaskan bahwa setiap tahun ayahnya selalu membawanya ke tempat ini untuk menyusun batu dan membuat permohonan. Meskipun ayahnya telah tiada, ia tetap ingin melakukan hal yang sama. Mendengar itu, kemarahan Sanggu terhadap kakaknya semakin membesar. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia yakin bahwa selama ini kakaknya terus mencarinya karena merasa bersalah. Tanpa bisa mengendalikan emosinya, ia menendang batu permohonan yang telah disusun Gyeoru. Sanggu berbalik hendak pergi, tetapi begitu ia berputar, matanya langsung tertuju pada sudut kecil tempat ia dulu menunggu kakaknya. Kenangan akan kesepian dan ketidakberdayaan yang ia rasakan saat itu kembali membanjiri pikirannya. Semua penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun akhirnya membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hingga saat ini, ia masih menyalahkan kakaknya. Mengapa kakaknya tega meninggalkannya begitu saja? Namun, tanpa ia sadari, kakaknya juga memiliki penderitaan yang tak pernah ia ceritakan. Saat itu, Gyeoru bertanya kepada Sanggu tentang tanggal pasti perjanjian mereka. Sanggu menjawab, 29 Juni 1995. Mendengar itu, Gyeoru terkejut dan mengatakan bahwa pada hari yang sama, Korea Selatan mengalami tragedi besar. Sebuah pusat perbelanjaan di Seoul tiba-tiba runtuh akibat konstruksi yang buruk. Dalam waktu hanya 20 detik, bangunan 5 lantai itu hancur total, tanpa memberi kesempatan bagi orang-orang di dalamnya untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 1.445 orang tertimbun dalam reruntuhan, dengan jumlah korban tewas mencapai 502 orang. 937 lainnya terluka, dan 6 orang dinyatakan hilang. Insiden ini menjadi salah satu kecelakaan paling mematikan dalam sejarah arsitektur dunia. Saat masih kecil, Sanggu pernah melihat berita tentang kejadian ini. Tetapi ia tak pernah menyangka bahwa kakaknya ternyata juga menjadi salah satu korban. Kakaknya terkubur di bawah puing-puing selama 3 hari penuh. Beruntung, tim penyelamat berhasil menemukannya dalam keadaan hidup. Kejadian ini membuat kakaknya bertekad untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Meskipun kakaknya tidak pernah berniat meninggalkannya, Sanggu tetap merasa sulit menerima kenyataan bahwa kakaknya tidak datang menemuinya hari itu.
Saat kembali ke rumah, ia melihat Gyeoru membawa 3 porsi makanan ke ruang bawah tanah. Penasaran, ia menyelinap masuk di tengah malam. Di dalam lemari, ia menemukan banyak sekali poster pencarian yang kakaknya sebarkan 20 tahun lalu. Semua bertuliskan namanya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah deretan lebih dari 20 pasang sepatu Nike yang masih baru. Melihat itu, Sang-gu teringat akan harapan masa kecilnya, mendapatkan sepasang sepatu Nike asli. Baru saat itulah ia menyadari bahwa selama lebih dari 20 tahun, ia telah salah paham terhadap kakaknya. Kakaknya berada di pusat perbelanjaan pada hari itu bukan untuk mengingkarinya, melainkan untuk membeli sepatu olahraga impian Sang-gu. Namun, takdir berkata lain. Ia justru tertimbun dalam reruntuhan, membuatnya tak bisa memenuhi janji yang telah ia buat. Saat itu, kakaknya hampir kehilangan nyawanya. Namun, bahkan dalam kondisi kritis, ia tetap menggenggam erat sepasang sepatu Nike yang ia beli untuk adiknya. Selama bertahun-tahun, kakaknya terus mencari Sang-gu, bahkan sampai datang mengunjunginya ketika ia berada di penjara. Karena kesalahpahaman yang begitu dalam, selama lebih dari 20 tahun, Sang-gu tidak pernah mau menemui kakaknya. Namun, kakaknya tidak pernah melupakan janjinya. Ketika akhirnya kebenaran terungkap, Sang-gu merasa sangat bersalah hingga menangis tanpa henti. Kebencian yang ia simpan selama lebih dari 2 dekade akhirnya luruh di saat itu juga. Dengan begitu, keinginan terakhir Suchol akhirnya benar-benar terpenuhi. Setelah emosinya mulai stabil, Sang-gu secara tidak sengaja menemukan sebuah dokumen adopsi. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa Gyeoru ternyata bukan anak kandung kakaknya. Namun, kini hal itu tidak lagi penting. Kakaknya telah menganggap Guru sebagai keluarga terdekatnya dan Sang-gu pun mulai merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Sang-gu bangun pagi dan memasak sarapan untuk Guru. Meski rasanya tidak terlalu enak, tindakannya yang tidak biasa ini langsung menarik perhatian Guru. Guru mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia benar. Di saat itu, Sang-gu sebenarnya sudah siap menghadapi kematiannya. Setelah merapikan barang-barangnya, ia pergi meninggalkan kamar. Ia duduk di depan pintu, menunggu kedatangan Yuna dan menitipkan Gyeoru kepadanya. Ia berencana menemui bos perempuan untuk mengambil kembali sertifikat rumah kakaknya. Meskipun ia sadar bahwa kali ini, ia mungkin tidak akan selamat. Yuna, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera memberitahu Gyeoru. Mereka berdua langsung bergegas naik mobil menuju arena pertarungan bawah tanah pada malam hari. Namun, mereka terlambat. Saat mereka tiba, pertarungan sudah dimulai. Sang-gu berhadapan dengan seorang petarung besar asal Rusia. Pertarungan berlangsung sengit, keduanya saling memberikan pukulan tanpa ada tanda-tanda menyerah. Dari luar ring, Gyeoru dan Yuna hanya bisa menyaksikan dengan cemas, berteriak agar Sang-gu berhenti. Namun, di saat Sang-gu kehilangan fokus sesaat, lawannya secara diam-diam mengeluarkan sebilah pisau kecil yang diselipkan di dalam sarung tinjunya. Dengan gerakan cepat, ia melancarkan serangan curang ke arah Sang-gu. Melihat pamannya dipukul hingga berlumuran darah, Gyeoru langsung berpikir keras. Ia harus menghentikan semua ini. Ia segera teringat letak saklar lampu yang digunakan bos perempuan saat terakhir kali mereka berada di tempat ini. Tanpa ragu, ia segera berlari ke sana. Tepat di detik-detik terakhir pertarungan, seluruh lampu di arena mendadak padam. Dalam kegelapan, Gyeoru dan Yuna segera membawa Sang-gu keluar. Sayangnya, aksi mereka diketahui oleh anak buah bos perempuan. Namun, sebelum mereka berhasil ditangkap, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar di luar arena. Begitu menyadari bahwa polisi datang, kerumunan orang di tempat itu langsung berhamburan melarikan diri. Bos wanita memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Sementara itu, Sang-gu dengan bantuan Gyeoru dan Yuna berhasil menyelinap keluar dengan selimut menutupi tubuhnya. Melihat pamannya terluka parah, Gyeoru merasa sangat takut dan putus asa. Ia bahkan mencengkeram kepalanya dengan ekspresi penuh kesakitan. Melihat itu, Sang-gu akhirnya setuju untuk pergi ke rumah sakit demi menenangkan Gyeoru. Meskipun situasi sudah mereda untuk sementara, malam itu Gyeoru mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi pamannya meninggal dalam keadaan yang mirip dengan saat ayahnya berpulang. Terkejut, ia langsung terbangun dan dengan cemas bergegas ke kamar sebelah untuk memastikan Sang-gu masih bernapas.
Setelah melihat pamannya baik-baik saja, barulah Gyeoru merasa tenang. Namun, ia tetap bersikeras untuk berjaga di sampingnya. Melihat tingkah Gyeoru, Sang-gu tak bisa menahan tawa. Namun, di balik itu ada perasaan hangat yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan harinya, berita di radio mengumumkan bahwa arena pertarungan ilegal telah ditutup oleh pihak berwenang. Tak hanya itu, polisi juga berhasil menangkap bos wanita serta semua penjudi yang terlibat dalam operasi ilegal tersebut. Beberapa waktu kemudian, seorang pengacara datang ke rumah mereka. Seiring waktu berlalu sejak kematian ayah Gyeoru, pengacara itu datang untuk membicarakan proses pemakaman abu jenazah ayahnya. Namun, Gyeoru yang mendengar hal tersebut justru bertindak di luar dugaan. Ia memeluk erat guci berisi abu ayahnya, kemudian mengunci diri di dalam kamar dan menolak keluar. Ia tidak mengizinkan siapapun membawa pergi ayahnya. Waktu terus berjalan hingga tengah malam, tetapi Gyeoru tetap tidak keluar dari kamar. Yuna dan Sang-gu mulai khawatir. Bahkan Yuna takut sesuatu yang buruk terjadi pada Gyeoru. Akhirnya, Sang-gu terpaksa mendobrak pintu kamar, tetapi mereka hanya menemukan jendela yang terbuka. Guru telah melarikan diri. Menyadari situasi semakin buruk, mereka segera pergi keluar untuk mencarinya. Meski telah menghabiskan sepanjang malam mencari, Gyeoru tetap tidak ditemukan. Keesokan paginya, saat melihat foto kakaknya dalam seragam pemadam kebakaran, Sang-gu tiba-tiba mendapat petunjuk. Sementara itu, Gyeoru sudah berada di dalam sebuah kereta, memeluk erat guci abu ayahnya. Saat melihat layar di dalam kereta yang menampilkan bahasa isyarat keselamatan, pikirannya melayang ke masa kecilnya. Ketika berusia 6 tahun, Gyeoru belum bisa berbicara. Awalnya, orang tuanya mengira ia tuli sejak lahir. Namun, setelah diperiksa, baru diketahui bahwa ia mengalami gangguan psikologis serius yang membuatnya menutup diri. Kondisi ini disebut mutisme selektif, sebuah gangguan yang tidak memiliki pengobatan pasti. Satu-satunya solusi adalah kesabaran dan dukungan dari keluarga hingga ia merasa siap untuk berbicara. Demi bisa berkomunikasi dengan Gyeoru, kedua orang tuanya mulai belajar bahasa isyarat. Tanpa diduga, guru ternyata mampu belajar lebih cepat dari mereka. Suatu hari mereka sekeluarga pergi ke akuarium. Saat itu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Begitu melihat ikan, guru tiba-tiba berbicara untuk pertama kalinya. Dengan tepat ia menyebutkan nama ikan tersebut. Sementara itu Sang-gu pergi ke stasiun pemadam kebakaran tempat kakaknya pernah bekerja. Seorang petugas pemadam kebakaran dengan antusias menceritakan masa lalu Gyeoru. Kita pun dibawa flashback. Hari itu salju turun di Busan dan tim pemadam kebakaran menerima panggilan darurat. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka diberitahu bahwa suara tangisan kucing dari dalam selokan mengganggu warga, sehingga pemilik properti meminta tim pemadam untuk menangkapnya. Namun, saat mereka turun untuk mengecek, yang mereka temukan bukanlah seekor kucing, melainkan seorang bayi yang telah ditinggalkan. Melihat bayi itu masih bernapas, tim pemadam kebakaran segera memanggil ambulans. Berkat tindakan cepat mereka, bayi itu berhasil diselamatkan. Dokter mengatakan bahwa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu adalah sebuah keajaiban. Tetapi bayi tersebut mungkin akan mengalami dampak psikologis yang tidak terduga. Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi penyebab Gyeoru mengalami kecenderungan menutup diri. Melihat bayi itu, Jong-un merasa bahwa anak ini harus bertahan hidup dan tumbuh dengan kuat. Saat itu, karena tidak ada yang mengadopsi bayi tersebut, rencananya ia akan segera dikirim ke lembaga adopsi di luar negeri. Namun, Jong-un merasa sangat berat untuk melepaskannya. Ia kemudian menceritakan hal ini kepada istrinya. Menyadari perasaan suaminya, sang istri memutuskan untuk melihat bayi itu sendiri. Akhirnya, pasangan tersebut memutuskan untuk mengadopsi Gyeoru, yang kemudian menjadi bagian dari keluarga mereka. Sejak saat itu, Gyeoru juga dianggap sebagai maskot di stasiun pemadam kebakaran. Namun, kebahagiaan keluarga ini tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian, ibu Gyeoru didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Mengetahui usianya tidak akan lama, ia memilih untuk menghentikan pengobatan dan menghabiskan waktu yang tersisa bersama suami dan anaknya. Tak lama setelah itu, ayah Gyeoru memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, dan mereka sekeluarga pindah ke Seoul untuk menghabiskan sisa waktu bersama.
Di ranjangnya, Ibu Gyeru mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Gyeru dalam hidupnya. Karena berkat Gyeru, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun, Gyeru kecil saat itu tidak sepenuhnya memahami apa itu kebahagiaan. Yang ia tahu hanyalah bahwa setiap kali merasakan kebahagiaan, air matanya akan mengalir tanpa henti. Setelah ibunya meninggal, ayah Gyeru sering membawanya ke akuarium. Ia berkata kepada Gyeru bahwa jika ia menutup matanya, maka ibunya akan muncul kembali dalam ingatannya. Petugas pemadam kebakaran yang berbicara dengan Sanggu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Gyeru pergi ke akuarium. Tempat itu menyimpan kenangan paling berharga baginya bersama kedua orang tuanya. Dan benar saja, Gyeru sedang berada di sana, perlahan menutup matanya, membiarkan kenangan membawa kembali sosok orang yang ia cintai. Pada saat itu, Gyeru seolah benar-benar melihat sosok kedua orang tuanya yang telah tiada, berdiri di sisinya. Ia mencoba mengulurkan tangannya untuk menyentuh mereka, tetapi kenyataan hanya membalasnya dengan kehampaan. Gyeru tidak bisa menerima hal ini, dan dalam kesedihannya yang mendalam, ia berteriak dan mengalami serangan panik. Beruntung, Sanggu tiba tepat waktu dan berhasil menenangkannya. Gyeru mengungkapkan dengan putus asa bahwa ia tidak akan pernah bisa mendengar suara ayahnya lagi. Namun, Sanggu memotong ucapannya dan berkata bahwa seseorang pernah memberitahunya bahwa meskipun seseorang telah tiada, kita masih bisa mendengar suara mereka. Kata-kata ini sebenarnya adalah sesuatu yang dulu pernah dikatakan Jong-un kepada Gyeru, sebuah ajaran dari ayahnya. Ayahnya pernah mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang pembersih barang peninggalan yang baik, seseorang harus bisa mendengar suara orang yang telah tiada. Karena di dalam barang-barang peninggalan mereka tersimpan harapan dan keinginan terbesar mereka semasa hidup. Setelah mendengar kata-kata ini, Gyeru pun mulai menenangkan diri. Ia kemudian kembali ke rumah dan mulai memilah barang peninggalan ayahnya. Saat itulah Gyeru menemukan pesan terakhir dari ayahnya dalam sebuah rekaman video. Dalam video tersebut, ayahnya seolah sudah mengetahui akhir hidupnya dan menyadari bahwa Gyeru akan merasa hancur karenanya. Oleh karena itu, ia memberikan pesan kepada Gyeru untuk tetap menjalani hidup dengan baik dan kuat. Itulah harapan terakhir sang ayah. Mendengar pesan itu, mata Gyeru mulai berkaca-kaca. Tetapi untuk pertama kalinya, ia menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Keesokan harinya, Gyeru menghadiri pemakaman ayahnya bersama orang-orang terdekat. Namun, ketika semua orang telah pergi, Gyeru berlari kembali dan memeluk erat sebuah pohon yang terukir dengan nama kedua orang tuanya. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa mereka telah tiada. Tiba-tiba, Gyeru teringat kata-kata ayahnya. Meskipun orang yang paling kita cintai sudah tidak ada, itu tidak berarti mereka benar-benar pergi. Selama kita selalu mengingat mereka di dalam hati, mereka akan tetap ada bersama kita. Meskipun kedua orang tua Gyeru telah tiada, mungkin di suatu tempat mereka masih diam-diam menjaganya. 3 bulan pun berlalu dan tibalah saat keputusan mengenai hak asuh Gyeru akan diumumkan. Sanggu merasa sangat gugup saat mendengar hasil dari pengacara, karena ia tahu betapa banyak kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Dan benar saja, dengan ekspresi serius, sang pengacara menyatakan bahwa Sanggu tidak layak menjadi wali Gyeru. Ia pernah mencuri sertifikat kepemilikan rumah dan bahkan hampir membahayakan nyawa Gyeru dengan membawanya ke dunia pertarungan ilegal. Mendengar keputusan itu, Sanggu berusaha tetap tenang di luar, tetapi di dalam hatinya ia merasa sangat terpukul. Selama ini, Gyeru telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak tergantikan. Dalam perjalanan mereka bersama, mereka telah saling menyembuhkan luka masing-masing. Namun kini, nasib akan membawa mereka ke arah yang berbeda. Saat Sanggu yang diliputi rasa kecewa bersiap untuk pergi, tiba-tiba pengacara yang belum selesai berbicara memanggilnya kembali. Dengan nada serius, pengacara itu memberitahu bahwa keputusan sebelumnya hanyalah pendapat pribadinya. Namun, Gyeru tetap bersikeras bahwa ia ingin Sanggu menjadi walinya. Yang menentukan bukanlah pengacara, melainkan guru sendiri. Oleh karena itu, pengacara pun mengucapkan selamat kepada Sanggu, karena kini ia resmi menjadi wali guru untuk selamanya. Mendengar hal itu, Sanggu tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis bahagia, merasa lega sekaligus terharu. Kini, ia dan Gyeru akan terus melanjutkan perjalanan hidup mereka bersama. Dan cerita pun berakhir.